Di antara tanda-tanda yang sudah mulai terlihat saat ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah yang menyatakan jika suatu hari sudah ada budak melahirkan majikan, maka menjadi pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Mungkin itu awal dari pembuka kita. Karena itu, kepada YouTuber dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe. Adapun judul pembahasan kita kali ini adalah anak berani melawan orang tua. Itu salah satu tanda-tanda kiamat sudah mulai dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, kalau kiamat adalah misteri yang tak akan diketahui manusia, tetapi tanda-tandanya salah satu yang sangat menyedihkan adalah ketika banyak anak manusia yang tak lagi menghormati kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rabbi, di antara tanda-tanda yang sudah mulai terlihat saat ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah yang menyatakan jika suatu hari sudah ada budak melahirkan majikan, maka menjadi pertanda kiamat sudah dekat. Karena itu, hai kau yang ada di sana, masalah ini adalah fenomena anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jikalau anak sudah tidak lagi menghormati orang tua dan tidak memposisikan orang tua sebagai sosok yang dihormati, tentu hal ini sangat miris. Banyak kasus anak-anak berperilaku durhaka kepada orang tuanya. Itu adalah tanda lainnya kiamat. Orang tua memiliki peran untuk mengajarkan nilai persahabatan pada anak. Beliau juga, Rasulullah juga menjelaskan, ada sekitar 80 tanda-tanda kiamat yang sudah disyaratkan baik melalui Al-Quran maupun hadis. Tanda-tanda ini menjadi karena pembahasan kita ini begitu menarik. Jangan lupa kepada seluruh pemirsa atau seluruh YouTuber dimanapun Anda berada untuk subscribe agar kita sama-sama memiliki energi positif. Engkau memiliki energi positif, kreator juga memiliki energi positif. Tanda-tanda ini menjadi tazkirah atau pengingat bagi manusia
tanda-tanda kiamat lain yang ia jelaskan, yakni banyaknya orang-orang mengaku nabi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Nasihin, bahwa akan ada 30 orang yang mengaku nabi, dan yang ke-30-nya adalah yang dinamakan Dajjal hakiki. Sebenar-benarnya Dajjal sendiri adalah sosok pembohong besar dan suka menutupi sesuatu kebenaran. Untuk itu, anak-anak yang rentan usia remaja belakangan ini dan di zaman ini atau di zaman now, remaja-remaja seperti itu sombong pada orang tuanya. Wajar nggak ya? Nah, kita tantang seluruh pemirsa dimanapun Anda berada untuk jangan santuy terus. Silakan tulis komentarnya. Apakah wajar seorang anak remaja pada orang tuanya melawan dan sombong kepada orang tuanya? Silakan tulis di kolom komentar. Saat masih kecil, kalau dicium atau dipeluk anak-anak mau-mau aja. Tetapi saat beranjak remaja, yaitu umurnya sudah memasuki 12 sampai 13 tahun hingga 21 dan 22 tahun, jadi sombong nih orang tuanya. Untuk itu, jangan lupa pula subscribe, karena subscribe adalah mendukung kita semua. Hal ini seperti yang dialami oleh banyak orang tua. Hal ini seperti yang dialami oleh banyak orang tua dewasa ini atau zaman now. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir, sebagaimana yang termaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Maka menjadi penghuni neraka, itulah sifat sombong dalam Islam. Ini bahaya. Sombong merupakan suatu penyakit hati yang mana pengidap merasa bangga dan memandang tinggi atas dirinya sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, sebagaimana hadis Muslim. Sebagai suatu penyakit, sombong hanya bisa disembuhkan berdasarkan kesadaran diri penderitanya. Sombong hanya bisa disembuhkan berdasarkan kesadaran diri penderitanya sendiri, karena sombong bertitik berat pada kondisi hati seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37 menyebutkan, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan engkau tidak akan menembus bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi-tinggi gunung.
itu dalam hukum Islam mengenai sifat sombong. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37, jelas disebutkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk berjalan di atas bumi dengan sifat-sifat sombongnya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melarang untuk manusia memiliki penyakit hati. Untuk manusia memiliki penyakit hati ini, dan jika manusia tidak mengindahkannya, maka murka Allah lah yang akan diterima sebagai ganjarannya orang-orang sombong itu. Sebagaimana pula di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Jelas jika Allah tidak menyukai sifat-sifat sombong, yang artinya sombong itu dilarang dan harus dihindari oleh manusia agar tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para syuhada kita dan dai dan ulama kita yang telah menjelaskan tentang jenis-jenis sifat sombong yang menjadikan seseorang bersifat sombong bisa oleh berbagai macam. Misalnya harta, fisik, ilmu pengetahuan, keturunan, bahkan ibadah. Namun ada 3 jenis kesombongan yang perlu untuk diketahui agar kita terhindar daripadanya, yakni sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keadaan atau penyakit sombong yang paling parah, karena seseorang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya ia menolak dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat tinggi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dalam hatinya tertanam bahwa ia tidak peduli, tidak takut, serta tidak segan untuk melanggar apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti semua itu dilakukan tanpa ada perasaan bersalah atau tidak merasa berdosa sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Luqman ayat 60. Itu jika ada anak yang sombong kepada orang tua, maka celakalah ia. Dijamin orang tersebut masuk neraka jahanam. Demikian paparan motivasi kita kali ini, dan kita berharap kepada siapapun yang ada di muka bumi ini, terutama saudara-saudaraku dan anak-anakku, agar jauhilah sifat sombong, karena sifat sombong itu sudah pasti dan dijamin oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi penghuni neraka yang paling dalam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin, 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 ya Rabbul Alamin.